Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad wa ja'alana fi dari da'wa wal irsyad. Salatu wassalam ala maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah yang sama kita hormati dan muliakan Ketua Profesor Dr. Haji Muhammad Haidi Syam, para hadirin wal hadirat, santri yang hadir pada pagi hari yang berkah ini. Insya Allah, Gurta akan melanjutkan pengajian kitab kita yang sebelumnya tertunda, kitab Irsyadun Nahid ila Ilmil Faraid. Terakhir, pembahasan beliau tentang Aul, dan mungkin akan dilanjutkan pada bahasan berikutnya pagi hari ini. Oleh karenanya, mari kita mempersilahkan Gurta untuk memulai pengajian kita pada pagi hari ini. Al-an, تفضل مشكورا يا شيخ. Terima kasih. Uh, Jazilul syukri wa taqdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahda wa amata wa ahya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya sayyidil asfiya wa ala alihi wa sahbihi a'immatil huda. Wa ba'd. Para santri, mahasantri, serta seluruh eh, peserta yang mengikuti muhadarah iftiradiyah ini, forum virtual kita di dalam melanjutkan kajian kita membedah kitab monumental yang menjadi warisan dari Al-Maghfurullah Antekurutah, muassis dari dakwah irsyad, Fadilatul Syekh Al-Hajj Abdurrahman Abu Dhani rahimahullahu ta'ala. Kitab ini berjudul Irsyadun Nahid ila Ilmil Faraid, yang telah kita baca lebih atau sekitar setengah dari kitab ini, dan pertemuan kita terputus kurang lebih 1 tahun oleh karena banyaknya hal-hal yang merintangi kita sampai pertemuan ini tertunda, dan kami selalu diingatkan dan kami juga selalu menyampaikan bahwa insya Allah dengan niat yang teguh kita akan lanjutkan kembali dan tidak akan berakhir sebelum kitab ini tuntas untuk kita bedah. Insya Allah. Semoga Allah membuka hati kita semua, mencerahkan pikiran kita semua untuk memahami ya warisan ilmu yang ditulis melalui pena Andre Gurukta di dalam kitab ini. Eh, untuk berkahnya ya majelis virtual kita kali ini, kita kembali membacakan surah Al-Fatihah terkhusus untuk Al-Maghfurullah Ande Gurukta, muassis dari Dawal Irsyad selaku muallif kitab ini. Semoga amal jariahnya terus mengalir kepada beliau dan berkahnya terus berlimpah kepada kita semua, insya Allah. Ala hadiniya wa fi kulli niyatis salihah ila ruhi al-faqih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, terima kasih. Sesuai yang disampaikan tadi oleh Adinda Dr. Andi Taufik tentang lanjutan pengajian kita kali ini, ya semestinya sudah sampai al-mabahasul ashir fit tashih, ya. Namun kita akan murajaah dulu beberapa hal yang
menjadi poin-poin penting eh, yang ditampilkan oleh Andre Guruta pada beberapa pembahasan sebelumnya supaya nanti kajian kita ini connect. Oleh karena eh, sempat terputus dalam patra yang cukup lama, dan kita berharap ingatan kita kembali tersambung sehingga materi kita ini bisa berlanjut tanpa melupakan eh, pembahasan-pembahasan inti yang telah kita lewati. Jadi kita meraja dulu sedikit, dan insya Allah nanti semoga waktu masih tersisa kita akan lanjut di Al-Mabahas Al-Ashir. Andai pun tidak, maka itu tidak masalah. Oleh karena kita komitmen bahwa insya Allah kita akan lanjutkan forum virtual kita ini sampai membedah keseluruhan poin-poin inti materi yang disampaikan oleh Andre Krupa di dalam kitab ini. Jadi Baik, ya, kami tidak lagi membaca ya, hanya sekedar mengingatkan saja poin-poin penting. Ya, dalam kitab ini awal-awal itu Andre Gupta ya setelah menyampaikan mukadimah tentang ilmu faraid. Ilmu faraid itu adalah ilmu kewarisan Islam. Ya, ilmu kewarisan Islam. Banyak orang Islam yang membagi harta warisnya, tapi tidak sesuai dengan tuntunan ilmu kewarisan Islam. Nah, kitab ini datang untuk memberi pencerahan kepada kita. Bahasanya sangat sederhana, tapi kandungannya sangat padat. Ya, ini ciri-cirinya Andre Guruta menulis kitab. Singkat tulisannya, tapi padat maknanya. Ya, singkat tulisannya, tapi padat maknanya. Jadi betul-betul harus kita bedah supaya mutiara-mutiara ilmu yang terpendam di dalamnya itu bisa kita angkat dan bisa kita tampilkan. Ya. Eh, di sini Ante Guruta membahas tentang al-mabahasul awal ya, al-hukuk al-muta'alliqah bitirkah ya, hal-hal yang terkait dengan at-tirkah itu harta pusaka. Jadi harta pusaka inilah nanti yang akan dipersiapkan untuk dibagi kepada masing-masing ahli waris. Ya, karena pada prinsipnya kewarisan itu adalah pemindahan harta milik, ya, pemindahan kepemilikan harta dari si pewaris kepada ahli waris. Nah, proses inilah yang menjadi kajian fiqhul mawaris atau yang diistilahkan itu ilmu faraid. Ya, dikatakan ilmu faraid karena di sini banyak bagian-bagian fardu. Ya, sedikitnya ada enam yang disepakati oleh ulama, dan itulah yang sore ditemukan di dalam nas ke-6. Sehingga kemudian ilmu ini juga lumrah dikenal dengan ilmu faraid. Jadi ada eh, 5 yang menjadi sorotan anrekruta yang perlu diperhatikan betul sebelum kewarisan itu dibagi. Pertama, al-haqqul muta'alliq bi'aini tirkah. Ada hal-hal yang terkait langsung dengan eh, harta kewarisan itu. Ya, seperti zakat. Jadi, sebelum membagi harta kewarisan, maka zakatnya harus diperhatikan. Apakah harta itu sudah keluar zakatnya atau belum? Kalau belum, ya selesaikan dulu. Karena itu adalah hukukullah, haknya Allah. Ya, ya. Kewarisan itu hukuk ibad, haknya hamba. Ya, tapi zakat itu hukukullah. Fadailullah ahaqqu ayyutullah. Kata Rasulullah bahwa sangkutan kepada Allah itu lebih pantas untuk diselesaikan lebih awal. Makanya Rekruta tadi sini menyebutkan dulu zakat dan sejenisnya itu harus disterilkan sebelum harta kewarisan itu dibagi. Kemudian berikutnya adalah mu'nut tajhiz, ya, biaya pemakaman. Berikutnya adalah ad-duyun, utang piutang. Maka eh, hutannya si mayit
harus diselesaikan dulu sebelum hartanya dibagi. Oleh karena hutan itu terbayar dari harta yang ditinggalkan. Ya, itu ya. Kemudian yang keempat, Anda kita juga menyebut di sini al-wasiyah. Ya, siapa tahu ya si mayit itu, orang yang meninggal itu punya wasiat semasa hidupnya, maka wasiat itu harus diproses sebagaimana ketentuannya sebelum harta kewarisan itu dibagi. Dan yang kelima adalah al-irs. Ya, ya al-irs, eh, harta kewarisan itu sendiri. Ya, inilah lima aspek yang mendahului pembagian harta kewarisan, eh, yang perlu mendapatkan perhatian lebih awal. Terus al-mabahas as-sani, di sini Ante Geruta melanjutkan pembahasannya dengan menampilkan itu fil irs, ya, pembahasan khusus tentang kewarisan, ya, atau ya hal yang paling inti di dalam kewarisan ini ada tiga, dan Ante Geruta di sini menyebutkannya eh, arkanul irs, ya, arkanu al irs wa arkanu salah satu rukunnya itu ada tiga. Artinya aspek yang terpenting di dalam kewarisan ini ada tiga. Pertama adalah waris. Ahli waris itu sendiri harus jelas. Ya, pewarisan tidak akan mungkin bisa terjadi kalau ahli waris tidak ada. Yang kedua adalah muwaris. Ya, pewaris. Ya, pewaris itu adalah orang yang meninggal. Ya, dan yang ketiga adalah hakul maurus. Ya, haknya si pewaris itu. Hak yang diwarisi. Ya, hak yang diwarisi artinya bagian-bagian masing-masing ahli waris yang berhak untuk didapatkan sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, itu nanti ada bagian fardu dan ada bagian asabah. Ya, ada fardu, ada asabah. Nah, itu. Eh, Kemudian Antegrutta lanjut lagi membahas tentang asbabul miras. Ya, sebab-sebab terjadinya kewarisan. Ya. Di sini eh, Antegrutta menampilkan ada tiga, dan saya pikir hampir semua kitab-kitab ilmu faraid yang kita baca ya, menyebutkan tiga ini. Ya, kalaupun ada menyebutkan lebih dari yang tiga ini, itu hanya tambahan saja atau penjelasan saja. Yang intinya ini yang tiga. Pertama adalah al-qarabah, yang kedua adalah an-nikah, dan yang ketiga adalah al-wala. Kalau tidak salah di dalam kitab Matnur Rahibiyah itu, ya ini para santri hafal betul ini ya, para santri di Mangkoso, di Abrat, dan di mana saja, terutama kita pesantren-pesantren bernaung di bawah atau asuhan Darut Dakwah Irsyad. Ya, jadi mungkin Adinda Dr. Andi Taufik ini masih ingat ketika di Sawanawiyah dulu menghafal ini, ya, Asbabul Miras, ya. Asbabul Miras luar salasa kullu yufidu rabbal wirasa wa hiya nikahun wa wala'un wa nasab. Ya. Jadi penyebab terjadinya kewarisan itu ada tiga. Ya, tidak keluar dari tiga ini. Kapan kita berbicara kewarisan, maka sebelum kewarisan itu terjadi, tiga hal ini yang mendahulinya. Salah satu di antaranya adalah ada eh, eh, ada ada hubungan kerabat. Ya, ada hubungan kerabat antara orang yang meninggal dengan keluarga yang ditinggalkan. Jadi ada hubungan kerabat atau hubungan nasab, ya, hubungan darah yang masih dekat. Ya. Terus yang kedua, an-nikah. Kalau tidak yang pertama, yang kedua ini an-nikah. Ada hubungan pernikahan. Kalaupun ini tidak, maka yang ketiga adalah al-wala. Ada hubungan majikan. Nah, karena dulu ketika hukum-hukum kewarisan itu turun, ya budaya perbudakan itu masih eksis, dan ini menjadi budaya global dunia. Nah, sehingga eh, al-wala ini masih tercantum sebagai satu di antara tiga asbabun miras ya. Sekarang ini ya tinggal dua.
ya, kerabat dan nikah. Ya, ada hubungan kerabat dan ada hubungan pernikahan. Ya. Nah, terus dilanjutkan lagi dengan mawani ul irs. Ya, mawani ul irs, hal-hal yang menjadi penghalang terjadinya kewarisan. Ya, salah satu di antara tiga akan disebutkan ini, kalau itu ada, maka kewarisan tidak boleh. Ya, tidak boleh berpindah. Ya, harta kewarisan itu terhalang untuk berpindah. Ya, kalau salah satu dari tiga ini terjadi. Nah, wayamna'u syakhsan wayamna'u syakhsa minal mirasi wahidu min ailalin salasi. Itu kata sahib matni rahibiyah. Rikun wa qatlu wa ikhtilafuddin. Nah, ini juga dikutip oleh Andre Gurutta. Pertama adalah perbudakan. Jadi budak dengan majikannya itu, ya betul ada hubungan kewarisan, tapi yang menerima kewarisan itu hanya majikan dari budaknya. Nah, hanya majikan dari budaknya. Kalau dibalik tidak boleh. Jadi, jadi yang berstatus sebagai budak tidak akan bisa berstatus sebagai ahli waris, tapi bisa berstatus sebagai mewaris. Ya itu ya. Dan itulah sehingga ada wala disebutkan sebelumnya pada bab asbabul miras, dan rikun disebutkan pada mawani'ul irs. Ya. Yang kedua itu ikhtilafuddin, ya, perbedaan agama. Jadi Islam tidak mengenal warisan lintas agama. Nikah lintas agama yes, dengan syarat dan ketentuannya. Tapi warisan lintas agama no. Ya, ini harus dipertegas ini. Ya, dan Antagonuta di sini menyebutkan pada aspek yang kedua. Yang ketiga itu adalah al-qatl, pembunuhan. Ya, jadi ini semua poin-poin yang telah kita jelaskan. Kita hanya memurajaah. Nah, inilah poin inti yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan kewarisan andai kata satu di antara tiga ini terjadi. Ya. Berikutnya, Andri Gupta melanjutkan lagi al-mabahas as-saris fil warasah. Ya. Ya. Al-warasah ini warasah jamak dari waris. Ya. Makanya dalam hadis dikatakan al ulama warasatul anbiya. Ya. Para ulama itu adalah para ahli warisnya Nabi. Jadi bukan pewaris, ahli waris. Ya. Jadi ini ada istilah yang harus kita pertegas untuk memilah, jangan mengacaukan. Jadi ahli waris itulah penerima kewarisan, pewaris, nah, itulah yang meninggalkan harta warisan. Nah, itu pewaris itu. Bahasa Arabnya muwaris. Ya, waris itu, nah inilah ahli waris. Jamaknya adalah warasah. Nah, terus ini dibagi secara global. Waris dari kalangan laki-laki itu ada 15. Ya, ada 15. Nah, ini sebenarnya Ante Guruta sudah merinci di sini. Sudah merinci. Kalau dikatakan 15 itu sudah rinci. Kalau dikatakan 10, itu masih global. Ya. Terus al-warisatu minan nisa'i asyara, dan ahli waris dari kaum perempuan itu ada 10. Ya. Jadi kalau disebutkan 10 juga sudah rinci. Ya, kalau Nur Rahbi itu hanya menyebutkan 7. Ya, 7 dari kaum wanita dan 10 dari kaum laki-laki, jumlahnya 17. Tapi kalau dirinci seperti yang disampaikan Rekruta dalam kitab ini, 15 dari kaum laki-laki, 10 dari kaum perempuan, jumlahnya semua adalah 25. 25 orang. Jadi ada 25 orang yang punya peluang untuk menerima kewarisan. Hanya saja mustahil 25 itu menerima, mustahil. Ya, tidak akan pernah terjadi ya bahwa 25 ahli waris ini hadir berkumpul dan semuanya mendapatkan kewarisan. Ya, itu tidak ya. Ya, karena nanti kita lihat ada ketentuan-ketentuannya sehingga betul tercatat sebagai ahli waris. Tapi karena
ada ketentuan lain yang menyebabkan yang bersangkutan harus bersabar. Ya, itu. Eh, Intinya 15 dari kaum laki-laki, 10 dari kaum perempuan, jumlah keseluruhannya 25 orang. Jadi 25 orang ini kalau kita kaitkan dengan kajian kita sebelumnya, itu lain terbagi ke dalam tiga. Ada yang disebabkan oleh hubungan kerabat, ada yang disebabkan oleh. Ya, sedikit ada gangguan tadi ya. Ada disebabkan oleh hubungan pernikahan dan juga ada disebabkan oleh hubungan wala. Nah, wala itu hubungan majikan. Nah, baik. Eh, Kemudian al-mabhas ar-rabi, ya, pembahasan yang keempat, ya. Ini fil furud wa ashabuha. Ya, fil furud wa ashabuha. Ya, eh, ini pembahasan secara rinci tentang bagian-bagian kewarisan dan siapa-siapa yang mendapatkan, menyebutkan eh, secara singkat eh, poin inti yang disampaikan oleh Antek di sini ada enam, ya, ada enam itu ashabul furud dan bagian fardu juga memang enam, ya, ada enam. Pertama ashabun nisf, ya, kelompok ahli waris yang berhak untuk mendapatkan seperdua, dan itu satu dua tiga empat lima ini disebutkan sampai lima bagian. Terus ashabur ruba, kelompok ahli waris yang mendapatkan bahagian seperempat. Eh, dan berikutnya ashabus sumun, kelompok ahli waris yang mendapatkan bagian seperenam. Yang kedelapan itu ashabus sulusain, kelompok ahli waris yang mendapatkan bagian dua per tiga. Berikutnya ashabus sulus, kelompok ahli waris yang mendapatkan bagian sepertiga. Eh, dan eh, berikutnya adalah ashabus sulus, ya, kelompok ahli waris yang mendapatkan bagian seperenam. Jadi ini enam, ya, enam bagian fardu, ya, enam bagian fardu, seperdua, seperempat, seperdelapan, dua per tiga, sepertiga, dan seperenam. Seperti ini yang urutan menyusun, ya. Eh, Boleh juga kita urut, ya, sesuai dengan bilangan yang atau bagian yang terkecil, ya, bagian yang terkecil, ya, bagian terkecil itu seperdelapan, ya, terus seperenam, terus seperempat, terus sepertiga, terus seperdua, dan yang tertinggi bagiannya adalah dua tiga. Lalu eh, selain bagian fardu, ada bagian yang kedua yang namanya al-asabah, bagian asabah. Ini yang diulas oleh Antagoruta pada al-mabahas al-khamis. Ya, al-mabahas al-khamis, ya, pembahasan yang kelima tentang asabah itu. Ini juga dulu kita sudah menjelaskannya bahwa yang namanya asabah itu bagian sisa, ya, bagian sisa yang nominalnya tidak menentu, ya, yang nominalnya tidak menentu berapa.
Kalau tadi kadarnya kan sudah jelas, ya, seperdua, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dua per tiga. Nah, jelas ini. Kalau osoba itu tidak jelas. Ya. Nah, intinya sisa mengambil bagiannya sesuai dengan porsinya, dan sudah jelas nominalnya. Eh, Sementara harta pusaka, harta peninggalan masih tersisa, maka sisa inilah yang menjadi bagian asabah. Gitu. Lalu di sini Ante Gurta juga membagi, ya, seperti ulama yang lain membagi bahwa asabah itu ada tiga. Ada asib binafsihi, ya, mendapatkan asabah karena dirinya. Artinya tidak dipengaruhi oleh ahli waris yang lain. Yang kedua, asabah bigairihi, asibah bigairihi, mendapatkan bagian asabah karena ada pengaruh dengan ahli waris yang lain. Eh, Dia bersama dengan ahli waris yang lain. Ya, ahli waris yang eh, sederajat tapi lain jenis. Ya, sederajat tapi lain jenis. Seperti anak perempuan, ya itu dia mendapatkan asabah kalau bersama dengan anak laki-laki. Ya, jadi ini selalu kafel ini. Kalau terpisah bukan asabah bagiannya anak perempuan. Ya, ya. Kalau anak laki-laki mendapatkan asabah, ya itu binafsi karena dirinya sendiri tanpa dipengaruhi oleh anak perempuan. Tapi anak perempuan ketika mendapatkan asabah pasti dipengaruhi oleh anak laki-laki. Inilah yang disebut dengan asabah. Asibah bigairihi. Ya, asib bigairihi. Ya. Terus yang ketiga ada asib ma'a gairihi. Ya, asib ma'a gairihi. Ya. Ada juga ahli waris yang mendapatkan asabah, eh, atau sisa berbeda modelnya atau penyebabnya dari yang pertama dan yang kedua. Nah, yang ketiga ini sedikit, sedikit contohnya. Ya, ada guru tadi sini menyebutkan al-ukhtus syaqiq fa aksar wal ukhtul li'ab fa aksar ma'al binti fa aksar atau bintil ibni fa aksar. Ya, saudari kandung, ya, saudari kandung, ya, satu atau lebih, ya, juga saudara, maksudnya saudari, ya, saudari sebapak, saudari kandung, ya, seayah dan seibu, saudari sebapak tapi seibu tidak. Nah, itu satu atau lebih, ya. Ketika bersama dengan binton atau anak perempuan, ya, satu atau lebih, atau bintul ibni, anak perempuannya anak laki-laki, satu atau lebih, ya. Kalau ini berkumpul, ini sama-sama perempuan ini, ya, sama-sama perempuan. Ya. Nah, ini uniknya. Kalau tadi yang pertama semua laki-laki, kalau yang kedua ini laki perempuan, yang ketiga ini semua perempuan lagi. Berkumpul semua perempuan. Nah, tapi ah, terbatas hanya saudara dan anak. Selangi saudari dan anak perempuan. Saudari itu dari pihak eh, sebapak seibu ataukah sebapak saja, ya, bersama dengan anak perempuan ataukah cucu perempuan dari anak laki-laki. Ketika ini berkumpul, maka yang mendapatkan, ya, yang mendapatkan asabah itu adalah saudari perempuan, ya, saudari perempuan dan saudara, saudari perempuan sebapak ataukah saudari perempuan sebapak dan seibu, yaitu. Sementara anak perempuan ataukah cucu perempuan dari anak laki-laki tetap kembali mendapatkan bagiannya semula. Nah, kalau sendiri seperdua, lebih dari satu itu dua per tiga. Ya, demikian. Lalu di sini Andre Guruta lagi menyebutkan pembahasan
Yang keenam, al-mabahas as-sadis fi ahwal jaddi ma'al ikhwah. Ya, tentang kasus eh, kakek dan saudara-saudara. Ya, kakek dan saudara-saudara. Saudara-saudara yang dimaksud di sini adalah saudara sebapak seibu ataukah sebapak saja. Ya, kalau seibu saja tidak masuk dalam kasus ini. Ya, ini al-jadwal ikhwah. Eh, ini satu di antara persoalan dalam ilmu faraid itu yang rumit, ya, yang seringkali eh, mengundang perhatian yang serius oleh karena eh, persoalan ini sangat-sangat eh, eh, memerlukan eh, perhatian yang sungguh-sungguh oleh karena eh, ini mesti dibagi tanpa merugikan jadong. Ya. Jadong itu kakek kakek dari bapak. Ya, jadi kasus ini terjadi kalau bapak sudah meninggal lebih dahulu. Ya, lalu eh, seorang meninggal, kemudian meninggalkan kakek yang masih hidup, bapak yang sudah meninggal lebih dulu, dan saudara ataupun saudarinya juga masih ada. Ya, maka kakek dan saudara-saudari di sini ya mendapatkan cara yang khusus untuk menyelesaikan kewarisannya. Karena pada mulanya, ya, pada mulanya ada di antara ulama yang mengira bahwa saudara ini sudah tidak dapat naik warisan. Karena ya kakek yang berstatus sebagai pengganti bapak, sementara bapak itu memahjubkan seluruh saudara, ya, memahjubkan seluruh saudara. Jadi kalau demikian, seluruh saudara ini dimahjubkan oleh kakek. Namun, ya setelah di ditelusuri, ternyata posisi kakek menggantikan bapak tidak serta-merta sama dengan bapak kekuatannya. Ya, tidak serta-merta sama dengan bapak kekuatannya. Oleh karena, ya, oleh karena ketika bapak ini masih ada, ketika bapak ini masih ada, eh, yang meninggal ini adalah ya, anak langsung dari bapak, anak langsung dari bapak. Ya. Maka ketika kakek ini menduduki posisi bapak tidak lagi langsung. Ya, itu ada perantaranya. Ya, ada perantaranya. Sementara statusnya saudara ini masih langsung dari eh, yang meninggal, ya saudaranya sendiri, saudaranya sendiri. Ya. Jadi itulah sehingga ya diputuskan oleh eh, mayoritas ulama dan rupanya ini yang dikutip juga oleh Ante Guru di sini. Kasus al-jad wal ikhwa itu bukan berarti saudara dijatuhkan oleh kakek, tidak juga sebaliknya. Namun, saudara dan kakek bersama-sama mendapatkan kewarisan. Hanya saja, bagian saudara tidak boleh lebih banyak daripada bagiannya kakek. Alias, bagiannya kakek mesti lebih banyak daripada bagiannya saudara, minimal sama. Ya, minimal sama. Nah, itulah sehingga ada di sini kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, ada beberapa opsi. Ya, kita pilih nanti mana yang lebih menguntungkan kakek, maka itulah yang ditetapkan. Cara itulah yang ditetapkan untuk menyelesaikan kewarisannya. Ya, nah itu sehingga kami tadi menyampaikan sedikit rumit, oleh karena kita mesti eh, melihat beberapa cara mana yang paling menguntungkan kakek itu yang ditetapkan. Nah, untuk melihat yang paling menguntungkan, ya mesti kita selidiki dulu. Ya, di sini ada muqasamah, terus ada sulsul baki, ya, ada muqasamah, ada sulsul baki. Ya. Selanjutnya eh, ada seperenam, ya, as-sudus.
dan ada kemungkinannya susul baki. Hmm. Ya, eh, hmm. Dan ini kita sudah melewati pembahasan itu. Kalaupun nanti dalam perjalanan kajian kita ini ada kasus-kasus yang perlu untuk mendapatkan pencerahan kembali, insya Allah kita akan mencoba untuk menjelaskan supaya lebih mengantar kita untuk memahami apa sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Andre Gupta setiap pembahasan-pembahasan yang telah kita lewati supaya eh, memudahkan kita untuk melihat penjelasan berikutnya. Oleh karena faraid ini berjenjang, ya seperti anak tangga. Ya, kalau kita gagal melewati tangga sebelumnya, maka tangga berikutnya semakin susah untuk kita naiki. Jadi ini para santri dan mahasantri yang ikut serta di dalam forum virtual ini dan seluruh peserta yang sempat menyimak atau menyaksikan eh, eh, mengakses link ini, ya boleh menyampaikan pertanyaan di akhir sesi. Dan untuk penjelasan kita berikutnya, ya, oh ini ternyata masih ada, ya, masih ada yang telah diulas, ya, tentang al-hajib, ya, al-mabhas as-sabi, yaitu al-hajib, ya. Hajab itu penghalang, ya. Yang menghalangi itu siapa? Ya, yang menghalangi ahli waris sendiri. Antara satu ahli waris dengan ahli waris yang lain itu kadang saling menghalangi. Ada yang menghalangi sebagian bagiannya, ada yang menghalangi secara total, artinya menjatuhkan sehingga sama sekali tidak dapat. Intinya, ketika semua ahli waris itu berkumpul, nah, sekalipun ini hampir mustahil, ya, semua ahli waris itu berkumpul, maka yang berhak untuk menerima kewarisan itu hanya lima. Nah, yang pertama suami atau istri, ya, eh, salah satunya. Ya, apakah suami atau istri? Karena dalam ilmu faraid itu yang meninggal selalu ya diposisikan selaku suami atau istri. Ya, nah, selagi dia sudah berkeluarga, kecuali kalau belum berkeluarga. Ya, jadi di situ titik fokus perhitungan itu suami atau istri. Makanya tidak pernah kita mendapatkan kasus kewarisan itu suami dan istri kedua-duanya mendapatkan kewarisan. Ya, kalaupun kedua-duanya mendapatkan kewarisan, maka bukan statusnya sebagai suami atau istri, status yang lain. Ya. Jadi yang pertama suami atau istri, yang kedua adalah bapak, yang ketiga adalah ibu, yang keempat adalah putra, yang kelima adalah putri. Jadi gampang dihafal, suami istri, ibu bapak, putra putri. Nah, hanya itulah enam orang yang tidak pernah dijatuhkan. Ya, tidak pernah dijatuhkan enam orang ini. Nah, kapan ada pasti dapat. Ya, kapan ada pasti dapat. Nah, suami istri, ibu bapak, putra putri. Ya, nah, jadi ahli waris yang paling kuat dan yang paling lembut itu adalah suami istri. Karena ini suami istri ini tidak pernah dimahjubkan dan tidak pernah memahjubkan. Ya, keberadaannya itu ya tidak mengganggu bagian ahli waris, apalagi menghalangi. Nah, itu. Inilah dua orang ahli waris yang paling lembut itu, ya. Terus ibu bapak, nah, ini ibu bapak ya tidak pernah juga dihalangi, tapi kadang menghalangi. Ya, contohnya kakek tidak dapat kewarisan kalau bapak ada. Nah, itu, ya. Nah, terus putra putri. Nah, ini putra putri ini ahli waris yang paling ganas ini, paling kuat dan paling ganas. Kenapa? Nah, terutama yang putra. Ya. Tidak ada yang mewajibkan itu anak laki-laki. Tidak ada juga yang mewajibkan itu anak perempuan. Dan anak laki-laki ini paling hebat mewajibkan semua ahli waris. Jadi seseorang kalau ada anak laki-lakinya sudah
Ya nihil kemungkinan ahli waris yang lain itu bisa mendapatkan kewarisan kecuali, nah ini tadi suami atau istri, kemudian ibu, bapak. Nah, Eh, itu pembahasan secara global tentang al-hajab. Ya. Jadi itu hajab itu ada hajib hirman, ada hajib nuqsan. Ada yang menghalangi secara total, ada juga yang menghalangi sebagian saja. Tidak secara total, hanya mengurangi bagiannya. Ya, ya. Contohnya, ibu itu kalau tidak ada anak kan sepertiga dia dapat. Tapi kalau ada anak perempuan, anak laki-laki, ataukah saudara yang lebih dari satu, maka turun bagiannya dari sepertiga menjadi seperenam. Nah, itu contoh hajib nuqsan. Ya. Terus Andri Gruta melanjutkan lagi pembahasannya al-mabahasus samin, tentang eh, apa ini usulul masail. Ya, usulul masail, cara untuk ini sudah berbicara tentang tahlilul masalah, ya, cara untuk menyelesaikan masalah. Usul masalah itu eh, KPK, keripatan persekutuan terkecil. Itu istilahnya dalam ilmu matematika. Karena ini pecahan-pecahan yang mau dibagi, maka mesti disamakan dulu penyebutnya. Ini pecahan biasa, disamakan penyebutnya. Nah, penyebut itulah kemudian disebut dengan usulul masalah. Ya. Eh, Jadi kami tidak jelaskan kembali ini karena saya pikir dulu sudah dijelaskan. Hanya ya, eh, mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa ya ini usulul masalah atau cara untuk menyamakan penyebut, ya, itu kembali kepada ilmu matematika ketika kita menghitung pecahan. Ya. Hanya saja di sini penyelesaiannya itu sangat sederhana, ya, tidak serumit ya yang biasa kita pelajari dalam ilmu matematika itu. Ya. Nah, pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal dan seterusnya. Ya. Ini kita eh, akan berhadapan dengan pecahan biasa saja, pecahan biasa. Nah itu. Eh, Terus yang terakhir al-mabahas at-tasi' tentang fil aul. Ini bahasan terakhir kita kemarin. Ya, aul itu adalah kasus di mana terjadi selisih antara harta yang mau dibagi dengan porsi yang mesti didapatkan oleh masing-masing ahli waris. Ya, jadi itu terjadi selisih. Nah, kalau itu kurang dikatakan aul, kalau itu lebih nanti dikatakan rad. Nah, dan cara menghitungnya masing-masing. Ini tidak cukup kalau hanya dijelaskan, ini mesti dicontohkan. Dan saya pikir untuk aul ini kita sudah contohkan, eh, dan akan menyusul pembahasan nanti itu tentang rad. Ya, kalau kita nanti melihat kasus rad, insya Allah langsung kita pahami bahwa kebalikannya itulah adalah aul. Jadi mempelajari aul itu insya Allah memudahkan kita untuk memahami rad, dan mempelajari rad juga akan memudahkan kita untuk memahami aul. Jadi eh, dua hal ini sangat terkait, dan bahasan berikutnya itu kita akan jelaskan nanti insya Allah. Kali ini memang sedikit kita kesulitan untuk menjelaskan oleh karena tidak dilengkapi dengan fasilitas, ya. Eh, Kami tidak sempat tadi persiapkan, tapi insya Allah ke depan kita akan upayakan itu, ya, bagaimana eh, menampilkan contoh. Contohnya sebenarnya sudah ada di buku, ya, tinggal mau ditulis kembali, nah, kemudian kita coba menghitungnya, ya. Insya Allah saya pikir pertemuan berikut itu kita akan lanjutkan. Demikian untuk sementara para peserta forum virtual atau muhadharah iftiradiyah, ya, memurajaah kitab Andre Gruta dari 9
bab yang telah kita lewati atau membahas yang kita lewati dan masih tersisa yang akan kita lewati pada pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Di akhir sesi ini mungkin ada di antara para santri atau mas santri atau siapa saja yang ikut menjadi pemerhati forum virtual ini, silakan untuk disampaikan pertanyaannya. Selanjutnya kami serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, kurang jazila ya Syekh Penat, Dokter telah menjelaskan kembali ringkasan dari pembahasan pertama hingga pembahasan yang kesembilan Fir'aun. Selanjutnya kepada para peserta, hadirin hadirat santri dan mahasantri dan yang sempat hadir pada pengajian pagi hari ini, disilahkan jika kiranya ada hal yang ingin didiskusikan atau diperjelas kembali dari bahasan kitab Andre Gurta ini. Disilahkan, boleh langsung bertanya. Kami persilahkan kepada Wira Tri Siswadi di kesempatan pertama. Tafadhol. Dinyalakan mic-nya. Masih mute mic tak? Jika ada kendala di sontak, boleh diketik di media chat, kami bacakan. Ya, ya, nyala. Oh iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Baik. Syekhna, eh, kami ingin bertanya tentang eh, hak yang harus dikeluarkan sebelum dibagikan warisan, yaitu salah satunya ada yang namanya wasiat. Eh, Sebagaimana kita ketahui bahwa wasiat itu maksimalnya yang dibagikan kepada yang wasiat sebanyak sepertiga. Jadi pertanyaannya ya, apakah memungkinkan bagian yang didapatkan orang yang mendapatkan wasiat lebih daripada bagian ahli waris? Ya, ya, baik. Ya, masih ada. Disilahkan yang berikutnya Muhammad Khaidir. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati moderator beserta pemateri. Habis kami izin bertanya, laki-laki kan bagiannya itu umumnya 1:2 dengan perempuan dari harta warisan. Nah, jikalau ada suatu permasalahan yang dimana yang diwariskan itu bukan harta tapi berupa hutang, misalkan 1 triliun, apakah nya itu sama dengan harta warisan atau lunasi dulu utangnya? Ya, Kemudian lagi, jikalau yang diwariskan itu bukan harta, seumpama tidak memiliki harta sama sekali, tapi hanya memiliki utang, itu bagaimana pembagiannya, Syekh? Kurang sampai warahmatullahi wabarakatuh. ya. Selesai? Masih Baik. ada? Iya, tafadhol ya Syekh.
Silakan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua penanya dan tiga pertanyaan ya. Pertama tentang wasiat. Ya. Di sini tadi kita ulas pada bab awal itu, Andre Gurta menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kewarisan itu dibagi. Di antaranya adalah wasiat. Ya. Wasiat itu adalah eh, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang membatasi jumlahnya, ya, atau membatasi eh, banyaknya. Ya. Jadi bukan nominalnya yang dibatasi. Yang dibatasi adalah kadarnya. Ya. Itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Itu yang dipahami dari hadis Rasulullah SAW. As-sulsu was-sulsu kesir. Sepertiga, sepertiga, sepertiga itu banyak. Ya. Jadi jangan lewat dari sepertiga. Sepertiga itu sudah sangat maksimal. Nah, kalau ditanyakan, apakah memungkinkan ahli waris nanti itu mengambil bagian lebih banyak dari soalnya, apakah memungkinkan orang yang mendapatkan kewarisan mengambil bagian lebih banyak daripada ahli waris? Betul, ya, betul. Ada kemungkinannya. Ya, oleh karena ya ahli waris itu ada yang mendapatkan kewarisan dengan bagian sangat rendah. Katakanlah istri. Istri kalau ada anaknya itu kewarisannya hanya seperdelapan. Dan jadi ini bedakan nanti kewarisan dengan harta gonogini, ya harta milik bersama. Harta milik bersama itu bukan kewarisan itu, bukan kewarisan. Makanya dalam ilmu faraid itu pembahasan ini terpisah, ya terpisah, ya. Eh, jadi kita tidak menemukan itu bagian harta gonogini, ya, karena itu pembahasan yang sebenarnya mendahului aturan faraid, ya, dan itu lebih pada ijtihad ulama. Ya. Eh, jadi istri kalau ada anaknya dia hanya mendapatkan seperdelapan. Ya. Anaknya orang yang meninggal maksudnya, anaknya suaminya yang meninggal entah dari dirinya ataukah dari istrinya lain, yang pasti suami yang meninggal itu meninggalkan anak. Maka istri yang tadinya semestinya mendapat hanya mendapatkan ya 10 juta saja. Ya, 10 juta saja. 10 juta dari 80. Hmm. Sementara kalau ahli waris itu mendapatkan sementara kalau si penerima wasiat itu, ya, si penerima wasiat itu mendapatkan jangan sepertiga, kurang dari sepertiga saja. Kalau 80 juta itu, ya, 80 juta itu sepertiganya 80 juta atau ya seperempatnya saja. Seperempatnya saja itu dari 80 juta sudah lebih banyak daripada bagiannya istri yang seperdelapan. Ya, ya, karena seperempat dengan seperdelapan itu dua kali lipat. Ya, jadi pertanyaan tadi kalau dikatakan mungkinkah ahli waris itu mendapatkan apa orang yang menerima wasiat itu mendapatkan bagian lebih banyak daripada orang yang mendapatkan kewarisan, betul. Hanya saja porsi untuk ahli waris secara keseluruhan tidak boleh lebih sedikit daripada porsi wasiat. Nah, itu yang dimaksudkan. Ya, makanya wasiat ini dibatasi. Jangan lebih dari sepertiga. Karena ya harta itu dimaksimalkan eh, pemindahannya nanti kepada ahli waris. Nah, jadi 2/3 itu tidak boleh, ya tidak boleh lagi diganggu oleh wasiat. Ya, mesti diprioritaskan
peruntukannya kepada ahli waris. Hanya saja ahli waris ini tidak satu, banyak. Sementara ya si penerima wasiat itu boleh jadi hanya satu orang. Ya, jadi eh, dengan demikian ya memungkinkan memang terjadi ya si penerima wasiat itu mendapatkan bagian yang lebih daripada ahli waris. Terus warisan hutang, warisan hutang. Jadi eh, yang kedua atau pertanyaan yang kedua ini tentang hutang piutang. Ya, ini sangkutan yang harus diselesaikan ya sebelum kewarisan itu dibagi. Ya, dalam satu riwayat itu disebutkan bahwa nafsul mu'min mu'allaqun hatta yuqda dainuhu. Ya, jadi katanya eh, ya jiwanya orang beriman atau nyawanya orang beriman itu tergantung ya sampai utangnya itu dilunasi. Oh, ini saya tidak mengajak kita untuk memahami secara teks ya. Yang pasti bahwa ini adalah ancaman bagi orang-orang yang berutang lalu tidak memperhatikan utangnya, kemudian yang bersangkutan meninggal dunia, maka utangnya itu cukup untuk menjadi penyebab ya atau penghalang keselamatannya di hari kemudian atau dalam perjalanannya menuju Tuhannya. Ya, jadi utang itu ini satu di antara penyebab seseorang itu sulit untuk mendapatkan keselamatan. Ya, makanya persoalan utang ini menjadi bagian yang harus diperhatikan sebelum kewarisan itu dibagi. Ya, dalam banyak kasus pada masa Rasulullah ada seorang sahabat meninggal, Rasul ditunggu untuk menyolati jenazahnya oleh keluarga sang sahabat ini, tapi Rasul tidak datang-datang. Sehingga eh, keluarga mayit ini sepakat untuk menggotong jenazah itu, ya, mengangkat jenazah itu menghadap Rasul. Ya. Diletakkanlah jenazah itu di hadapannya Rasul, lalu ya keluarganya ini meminta kepada Rasul untuk menyolatinya. Sebelum disolati Rasul bertanya, apakah jenazah ini ada utangnya? Nah, coba itu pertanyaannya Rasulullah. Hal indahu dainun? Adakah utangnya? Ya, terus teranglah para keluarganya. Naam ya Rasulullah. Ya Rasulullah, betul ada utangnya. Lalu Rasul lagi bertanya, apakah yang bersangkutan itu meninggalkan sesuatu? Meninggalkan harta? Keluarganya mengatakan, tidak wahai Rasul. Dia hanya meninggalkan utang. Rasul lalu mengatakan, Sallu ala sahibikum. Silahkan kalian saja yang menyalati jenazah keluarganya. Rasul pergi. Tapi Rasul tidak melarang untuk disalati. Hanya beliau yang pergi tidak menyalati itu jenazah. Disitulah para sahabat tahu, oh ini sebabnya Rasul tidak menyalati atau tidak datang menyalati jenazah ini. Ini sebabnya ada sangkutan utang. Ada sangkutan utang piutang. Untungnya lanjutan hadis itu ada salah seorang sahabat yang namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau ini salah seorang sahabat yang sangat dermawan. Ya, lalu beliau menyeru, Ya Rasulullah, salli alaih, salli alaih, wa alayya dainuhu. Wahai Rasul, salat tidak jenazah ini. Adapun utang piutangnya itu adalah tanggung jawab saya. Ya, nanti Abu Ayyub Al-Ansari siap untuk ya menyelesaikan sangkutan utang piutangnya itu. Lalu Rasulullah kembali untuk menyelati jenazah itu. Jadi dari kasus ini terlihat bahwa betul-betul persoalan utang ini hal yang tidak boleh diremehkan, ya. Dan kita selaku ahli waris, itu termasuk hal yang harus kita perhatikan sebelum kewarisan itu dibagi. Bagaimana utang piutangnya? Kalau betul ada, jelas selesaikan dulu. Nanti setelah eh,
almarhum, almarhumah, steril dari semua sangkutan utang piutang. Kalau masih tersisa hartanya, itulah yang menjadi at-tirkah. Gitu ya. Terus pertanyaan terakhir, ya, bagaimana orang yang tidak memiliki harta, hanya hutang? Ya itulah tadi kasusnya itu, tidak memiliki harta, hanya hutang yang ditinggalkan. Nah, maka dari pihak keluarga itu diminta untuk menyelesaikan hutangnya. Siapa yang menjadi ahli warisnya, maka dia yang punya kewajiban untuk eh, menyelesaikan hutang-hutangnya itu. Nah, itu. Bagaimana kalau tidak mampu? Mereka harus punya komitmen. Nah, suatu saat nanti ketika diberi kelapangan untuk membayarkan hutang piutang almarhum almarhumah itu. Nah, jelas itu menjadi tanggung jawabnya. Sama dengan eh, hutang kepada Allah seperti puasa, ya, puasa. Itu kan banyak kasus. Ya, ada seorang anak datang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, inna ummi qad matat wa 'alaiha siyam. Apa aqdi anha?" Wahai Rasul, sesungguhnya ibuku itu sudah meninggal, tapi ada utang puasanya belum sempat ditunaikan. Nah, ini yang namanya perempuan, ya. Nah, kadangkala dalam bulan suci Ramadan itu ada hari-hari tertentu di mana terhalang untuk berpuasa, tapi puasa yang ditinggalkannya itu bukan bukan ditinggalkan begitu saja. Ya, mesti diqadha. Ya, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dikada pada waktu-waktu yang lain. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kunna nuhidu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nu'mar bi qada'is siyami la nu'mar bi qada'is shaum. Ketika Rasul masih hidup, ya, kami wanita-wanita itu haid. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak mengqadha salat. Puasa harus diqadha, salat tidak. Nah, ini tadi wanita yang dimaksud ini punya utang puasa, tidak sempat ditunaikan. Lalu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Datanglah anaknya bertanya kepada Rasul, bagaimana wahai Rasul? Apakah aku berpuasa untuknya atau menyelesaikan puasanya? Rasul menjawab, ya, tunaikan puasa untuk ibumu, ya, sumi anha, ya, tunaikan puasa untuk ibumu itu, selesaikan puasa ibumu itu. Nah, jadi eh, ini pun hutang, hanya saja bukan dalam bentuk harta, dan itu menjadi tanggung jawab ahli warisnya. Nah, jadi utang kepada Allah. Demikian pula juga utang kepada sesama manusia. Jadi kecuali kalau yang berpiutang itu diminta ketulusan hatinya, keikhlasan untuk melapangkan, maka itu yang terbaik. Andai kata itu bisa diupayakan. Ya, saya pikir inilah jawaban yang sempat kami sampaikan dari 3 pertanyaan yang masuk. Semoga ke depan, ya, kita lebih tercerahkan lagi dengan adanya kita mengkaji kitab-kitab penrekrutan di dalam eh, pembahasan tentang faraid ini atau ilmu kewarisan ini. Jangan hanya eh, puas dengan apa yang kami sampaikan, karena itu sangat terbatas yang bisa kami sampaikan. Tapi bacalah banyak referensi yang lebih dapat membuka wawasan kita, sehingga apa-apa yang disampaikan nanti oleh Andre Guruta dalam kitab ini bisa kita pahami, ya, seluas-luasnya, insya Allah. Demikian, dan eh, kami kembalikan kepada moderator Mudirul Jilsah, Ya, untuk Taufik. Fadhal. ya, syukran Syekhuna Ustaz Gurta atas penjelasannya. Mohon izin, ini ada yang chat tadi Oh, barusan. masih ada. Apakah memungkinkan untuk bertanya satu orang lagi? Ya, ya. Boleh, boleh. Disilahkan kepada Saudara Muhammad Nur. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Ya. Kabe Maraja Guru kami
ingin bertanya mengenai ilmu mawaris ini. Apakah ilmu mawaris ini dijadikan satu-satunya yang harus kita tempuh ketika seorang yang meninggalkan harta, ataukah dia menjadi jalan penengah? Maksudnya, boleh dulu dari pihak keluarga berembuk untuk membagi harta warisan terlebih dahulu. Kalau disepakati, bolehkah kita tidak memakai ilmu faraid, ataukah tetap harus memakainya, Guru? Ya, Pertanyaannya, apakah ilmu faraid ini menjadi jalan utama dalam pembagian harta warisan, ataukah dia menjadi jalan penengah ketika yang meninggalkan waris ini punya keluarga tidak bisa saling sepakat dalam membagikan harta? Iya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. ya, langsung nih. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bagus pertanyaannya. Ini ilmu kewarisan Islam atau hukum faraid ini kalau dikatakan panduan utama betul. Eh, Kalau panduan satu-satunya tidak juga. Eh, Maksudnya begini, hukum kewarisan Islam ini yang mesti menjadi alternatif kita di dalam menyelesaikan kewarisan. Hanya saja ya di dalam hukum kewarisan tetap memberi ruang kepada ahli waris untuk menyelesaikan pembagian kewarisannya ya sesuai dengan cara yang disepakati oleh keluarga dengan syarat harus lebih dulu mengetahui hukum-hukum kewarisan ya. Jadi harus eh, lebih dahulu mengetahui ketentuan syariat di dalam menyelesaikan kasus kewarisan di antara mereka. Nah, misalnya eh, seorang orang tua meninggal, ya meninggalkan istri, ya, ayah yang meninggal, ya, meninggalkan istri, kemudian meninggalkan dua orang anak laki dan perempuan. Ya. Berarti ahli waris ini tiga, ibu, kemudian anak laki-laki, kemudian anak perempuan. Ya, kalau ketiganya ini berembuk untuk membagi rata hartanya, jadi masing-masing mendapatkan sepertiga. Sepertiga ibu, sepertiga anak laki-laki, sepertiga anak perempuan. Boleh. Tapi dengan syarat ketiganya dulu harus tahu bagaimana hukum Allah itu berbicara tentang, nah, bagaimana hukum Allah itu menghakimi tentang kewarisan mereka. Ya, jadi harus tahu kalau menurut ketentuan syariat, ibu ini mendapatkan seperenam. Kemudian anak laki-laki dan anak perempuan ini eh, mendapatkan itu 5/6 atau sisa ya. Lalu dari bagian 5/6 itu sepertiga untuk anak perempuan, 2/3 untuk anak laki-laki. Ya. Ini ketentuan syariat. Jadi sudah kelihatan bahwa yang terbanyak bagiannya itu adalah anak laki-laki. Nah, menyusul anak perempuan, ya, kemudian menyusul ibu. Ya, ibu. Ya. Setelah tahu bahwa ibu yang paling sedikit bagiannya, nah, kemudian anak perempuan menyusul anak perempuan yang terbanyak anak laki-laki. Lalu mereka itu sepakat untuk membagi tiga, boleh. Itu dibolehkan itu. Nah, jadi begini saja, tidak perlu ada banyak, ada sedikit, dibagi rata saja, boleh. Nah, setelah tahu dulu. Nah, yang tidak boleh kalau belum tahu bagaimana ketentuan syariat sesungguhnya. Berapa bagiannya ibu, berapa bagiannya anak perempuan, berapa bagiannya anak laki-laki. Mereka buta hukum syariat tentang kewarisan Islam. Nah, langsung dibagi tiga. Nah, di belakang hari nanti dia tahu ternyata yang merasa mendapatkan bagian lebih banyak, oh tidak ikhlas lagi. Ya, tidak ikhlas lagi. Maka sangat memungkinkan ya persoalan itu muncul di belakang hari. Ya, inilah yang diwanti-wanti, jangan sampai itu terjadi. Makanya kebolehan untuk memilih alternatif selain dari hukum Islam atau hukum kewarisan Islam mesti didahului dengan adanya masing-masing ahli waris itu tahu bagiannya dulu. Bagaimana menurut syariat Islam berapa yang semestinya dia dapatkan. Kalau tahu,
Ya, sudah paham, lalu sepakat untuk membagi rata ataukah sesuai dengan kesepakatannya, ya tradisi keluarganya, ya boleh. Tapi kalau mereka buta hukum kewarisan Islam, lalu kewarisannya itu mau diselesaikan sesuai dengan tradisinya, ini yang tidak boleh. Jadi itu di dalam Al-Quran eh, dikatakan wasulhu khair, wasulhu khair, perdamaian jauh lebih utama. Ya, perdamaian jauh lebih utama. Ayat inilah atau potongan ayat inilah yang dijadikan pijakan oleh ulama sehingga membuka peluang bolehnya menyelesaikan kewarisan itu, eh, sesuai dengan kesepakatan keluarga. Tapi syaratnya itu tadi, mesti sebelumnya tahu ketentuan hukum waris Islam. Nah, itu ya, saya pikir itu saja. Baik, syukran ya Gerta. Selanjutnya dipersilahkan kepada Gerta untuk menutup pengajian kita dengan doa. Fadhal ya Syekh. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. اللهم علمنا علما ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن هؤلاء الأربع. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحانك الله بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وما توفيقي إلا بالله أن توكلت وإليه أنيب وبالله التوفيق والدعوة والإرشاد. آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Gerta atas waktunya pada pagi hari ini. Kita akan lanjut minggu depan lagi, Ustaz, caranya. Insya Allah. Oh iya, baik. Syukran. Terima kasih pula kepada para hadirin wal hadirat, santri dan mahasantri. Kita akhiri bersama. Billahi taufiq wa da'wal wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.